Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Kasih langkah mundur, langkah kencang. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali ya. Tapi sebelumnya ini Mbah Cangik lagi izin, lagi hajatan apa ya? Hajatan glidik mas. Lagi glidik di hajatan saudaranya. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke perjalanan eksplor kita tadi malam ya. Bahwasanya kita telah melakukan sebuah kesalahan besar ya. Kami juga sudah menyadari itu semua. Di saat Maha Guru Santanu, Maha Guru Suranggana itu benar-benar menyuruh kita untuk mencari jarum Basundara. Ya. Tetapi di jalan kita menemukan sesuatu yang memang tidak wajar ya. Kita di situ itu bingung teman-teman ya. Apa ya kita melihat itu akan membiarkan saja atau malah justru kita tetap fokus mencari Basundara itu teman-teman ya. Tapi yang pernah saya tahu bahwasanya jika memang ada sesuatu yang di depan mata kita perlu pertolongan, tolonglah terlebih dahulu. Jadi saya memutuskan untuk menolong itu terlebih dahulu. Tapi ternyata langkah kita itu salah. Dan kita sudah berbeda pendapat dengan Maha Guru Santanu. Ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Terkadang harus menyadari lebih dalam lah. Ini semua ya kesalahan kita semua di sini ya. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Terus yang kedua dari kejadian yang kita tolong ya, bahwasanya kita diantar ke sesosok perempuan dengan baju pakaian banyak darahnya. Setelah kita ikuti itu masuk ke pemakaman, di mana kita ditontonkan sesuatu hal yang benar-benar belum pernah kita temui dan ini sangat jarang. Cukup mengerikan, di mana kita dilihatkan kuburan di atasnya itu ada mayatnya teman-teman. Ya. Entah apa itu bisa terjadi, yang kita tahu hanyalah melihat kuburan sudah dibatasin oleh kain jarit ya. Dan ketika kita lihat ke dalam jarit itu ternyata ada sosok jenazah yang keluar dari makam ya. Akhirnya dari situ kita sudah konfirmasi ke pihak warga ya. Alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak RT. Beliau juga sudah menerangkan ternyata fenomena makam keluar jenazahnya ini sudah 4 harian teman-teman ya. Juga pihak warga sendiri itu tidak tahu itu kenapa kok bisa seperti itu. Sudah berkali-kali dicoba untuk dimakamkan, tapi sebentar-bentar langsung keluar. Nah, padahal itu adalah sosok perempuan. Ketika saya tanya lebih jelas lagi, lebih detail lagi, ternyata tidak ada satupun yang tahu alasannya itu kenapa bisa terjadi. Itu juga aneh banget. Juga ya. Sudah banyak paranormal yang. Oh iya, lagi pula dari pihak RT, RW dan kelurahan di situ informasinya sudah mendatangkan paranormal yang terkenal ya, dari daerah ataupun di luar daerah. Tapi nol. Nah, itu sampai tidak dijaga dan akhirnya ditemui oleh kita. Dan kita juga sudah mencoba untuk memakamkan lagi. Hanya hitungan detik udah keluar lagi. Mumbul. Itu teman-teman. Mungkin aneh tapi nyata lah. Aneh tapi nyata. Mungkin kalau bicara dari legenda, cerita legenda ya, memang sering kerap dikait-kaitkan dengan sesuatu dosa besar yang mengakibatkan ditolak bumi. Ya mau kayak gitu ya, kalau cerita rakyatnya seperti itu. Tapi masa iya itu loh. Kita karena belum pernah lihat kayak gitu jadinya apa sih namanya ya masa iya gitu. Jadi kadang takut sendiri loh mas. Takutnya nanti jika saya yang udah meninggal seperti itu apa enggak? Oh jelas deh kok tadi. Juga sih. Jelas gue. Kamu sih iya. Menyadari sama mas ada iya itu. Sering ngumpul maning. Iya. Dan anehnya baunya itu kamu sakit langsung sakit lagi ya? Iya sakit lagi. Tulang yang pernah patah
ya teman-teman, saya ini kena bau mayat itu kambuh. Pating cegot. Aduh. Ini apa ya seluruh semua ya? Masih menjadi misteri ya. Tapi jika kelak nanti Patih sembuh, Suprino sembuh, bisa kita kuak bersama mengenai jenazah yang keluar atau dimutahkan oleh bumi itu ya. Betul. Tapi khusus malam hari ini kita masih fokus untuk penyembuhannya Patih Dharma Wulung ya. Karena kemarin itu kita mengetahui pertemuannya Patih dengan nenek Remis ya. Ternyata di luar dugaan kita bahwasanya Patih itu adalah anak yang tidak diinginkan kelahirannya, tidak diharapkan, terutama oleh bapaknya. Apalagi ketika ibunya melahirkan Patih Dharma Wulung sampai meninggal dunia, itu teman-teman. Sedangkan nenek Remis sebagai tukang dukun bayinya meyakini banget bahwasannya kesembuhan Patih malah justru pada ayahnya. Sedangkan ayahnya itu masih tidak mau atau enggan untuk menemui si Patih Dharma Wulung. Jadi malam hari ini kita fokus untuk menemui ayahnya dari Patih Dharma Wulung. Kita berusaha untuk membujuk sedemikian rupa, semoga Gusti Allah memberikan hidayah bisikan dalam hatinya. Amin. Sehingga terpancing untuk datang menemui anak satu-satunya, yaitu Patih Dharma Wulung. Itu mungkin ada nambahin. Cukup. Terima kasih teman-teman, mungkin seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kasih langkah mundur, langkah kencang. Jangan lupa sebelum nonton video tim dasar, langkah baiknya sholat terlebih dahulu karena itu adalah kewajiban, dan jangan lupa cemilan makanan disiapin baru nyenengan duduk santai. Sholatlah sebelum ditolak bumi. Nah, ini hati-hati. Tinggi kun. Mas. Ya kamera setengah mas. Bisa. Dan bentuknya juga yang kemarin mas. Sing bingung apa yo? Tapi bukannya kemarin, bukan ini mas. Antus yang kemarin kayaknya aku nampak. Tapi ini bolong kemarin kayaknya nggak bolong loh mas. Sini bang. Apa yang kemarin? Sate bang. Loh masa yang kemarin ngasih sate? Satenya mana bang? Kamu nggak jualan sate? Berusaha apa sih? 12 tusuk bang. Kamu bawa sate mas ya? Oh, kayak dik tuh sama dik. Kayak di dalam itu mas apa? Susana. Kliwon. Iya. Apa hantu Susana mas? Ini bang. Ngawur loh. Ini hantu Susana itu medeni buat yakin. Kayak Susana sumpah. Dua 12 tusuk bang. Sumpah. Ya. Ada apa neng? Sini bang. Nah, jangan aku ngomong kayak gitu lah. Sini. Itu jual apa sih? Apa ya? Suprino. Alhamdulillah Suprino. Kau sehat? Alhamdulillah. Berdiri. Alhamdulillah alamin. Gitu. Kok kamu udah sehat? Loh, seperti yang kalian lihat, sundel bolong. Ini berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 1. Aku masih bingung deh. Kamu udah sembuh semua apa? Loh, mata bisa lihat, bening. Berarti Tuan Pun ini udah datang apa gimana sih? Loh, tinggalnya panjang. Takut ya. Enggak, yang masih alhamdulillah. Yang masih buat saya bingung itu kan Tuan Pon ini nyembuhin kamu dari sekarat. Ini matanya bagaimana?
takut ya. Ya enggak. Sering nonton film Susana ya? Iya. Oh. Sate bang, sate. Tapi kamu ya, suaranya kayak laki-laki baik. Masa? Iya, enggak kayak perempuan. Pantesan kayak paham-paham diem loh. Tak kira yang kemarin loh. Saya banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Alhamdulillah kalau udah sembuh. Tapi, aduh, anak saya memang banyak kekurangan. Astaga, kekurangan yang gimana? Ya, si Dewi Manuta memang menyampaikan seperti itu. Sebenarnya hati saya itu memang bagaimana. Tapi memang itu keturunan saya. Mau nggak mau saya harus menerima. Merawat dengan sungguh-sungguh. Walaupun tidak secara langsung. Betul. Kuncinya itu sehat. Ya itu. Jika tidak ada, banyak sekali yang menginginkan keturunan. Ya kan? Iya. Betul. Enggak, itu mata kamu bagaimana kok? Oh, ya, begini. Memang, aduh, saya sudah peluk ponitin, sudah cium ponitin, sudah pijat-pijat ponitin. Pokoknya mandiin ponitin pun saya sudah. Iya. Ya maksudnya, saking senengnya. Bentuk terima kasih. Banyak terima kasih. Terima kasih. Karena apa? Dia pergi lama, tiba-tiba pulang. Membawa kotak. Atau isinya apa? Martak. Sumpah. Mata. Dari mana Tuan Ponidin? Nah, bos macan bilang, "Oh, kamu saya tinggalin." Nah, setelah itu, saya dimasukin segini. Kayak, iya, Obat ya. dimasukin. Langsung, saya nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu apa? Banyak darah. Tiba-tiba saya bisa melihat. Terus saya dapain dioperasi. Itu kata bos macan. Operasi matanya? Iya, Donor. Pak. Cangkok. Ya, donor mata itu namanya. kata mataku. Hah? Mataku itu tinggal putih semua. Oh, mata aslinya. Iya. Terus dibawa sama bos macan. Tapi alhamdulillah ini. Nah, berarti mengenai yang apa? Beju Racun. Sperma anaconda. sama anakondanya rasanya apa? Itu setelah saya sembuh, saya dikasih ada kapsul segini, isinya putih, Oh iya gue. isinya putih. Setelah saya makan, dia memang di badan, Bergegeng. iya. Saya tanya, itu apa? Katanya sperma anaconda. Seketika saya muntah, itu kapsulnya muntah lagi. Terus diambil lagi. Ya sampai sekarang saya nggak minum, terus dimasukin lagi sama ponidin. Itu. Kan itu obat diberi. Nanti nih, Alah. nih, nanti kamu hamil melahirkan. Oh, jangan seperti itu. Nih, yang namanya Udah bercampur. Rasanya enak. Walaupun di sini, ngambil mata dari ular. ular apa ya? Masa mata. Kalau ular penglihatannya itu kalau dilihat dari satu fokus sempit. Kamu sempit apa enggak? Ini bisa lihat kamu. Bisa. Kamu pakai topi bisa. Iya. Ganang Ya. masih. Berarti mata orang mata makhluk. Mungkin mata harimau. Ya kalau mata harimau ya, bisa melotot seperti bos macan. Oh iya dia. Ya, yang terpenting kamu harus berterima kasih. Siapapun yang memberi mata kepadamu itu. Enggak nanya apa sama Sabi Penidin. Enggak kepikiran aja. Sempat bertanya, Berarti jawabannya ini apa? mata siapa? Sudah, Jubrino. Nggak usah dipertanyakan gitu. Ya, saya bingung. Masa iya saya mengucapin terima kasih sama pohon? Ngucapin sama Ya, makhluk kayak yang gini turun soal. di jalan. Siapapun mata yang ada di tubuh saya, pendonornya semoga masuk surga. Doakan. Sudah, Sudah. saya sujud lama hampir 3 hari. Oh, enggak loh. Ya, keyakinan Berlebihan. saya lama sekali. Ya saya sampai mendoakan siapapun yang memberikan mata ini, saya doakan sehat selalu, masuk surga dan dipermudah jalan kehidupannya. Itu yang saya ucapkan. Amin. Dia udah nggak sehat, Jubrino. Kamu taruh denganku.
Ya. Aduh. Ya. Itu hasil latihan. Itu belum seberapa. Hah? Belum seberapa. Bahkan saya bisa mindahin Ya, ya percaya. tangan. Udah tangan dari sini ke sini. Iya. Makanya itu perkembangan. Ya perkembangan. Gua belajar itu sih tiger airpod. Nah, ini yang penting no, anak tuh. Tapi mati sakit. Iya itu. Tapi kan mau dulu. Dari tabib pun di sini udah ada mengenai obat untuk pati apa enggak? Saya tidak membicarakan itu. Nah, ini penting kamu bantu lah nanti. Nemuin ayahnya Pati. Soalnya ayah anda Pati itu tidak mau menemui Pati. Iya. Padahal untuk apa ditemukan sama ayahnya, untuk apa Ya maksudnya? informasinya ayahnya bisa menyembuhkan. Iya. Karena dulu waktu kecil itu pernah memakan tali pusarnya Pati itu loh. Untuk restu dari orang. Iya. Betul. Oh, Tapi ya jadi masalah. Kita sumuk. kamu Ya. yang ngomong kamu apa si Gama? Iya yang jadi masalah. Bapaknya Pati Dharma Wulung tidak mau mengakui Pati itu anaknya. Dan tidak mau menemui ketika Pati dalam kondisi sekarat. Seperti itu. Dan menganggap itu adalah karma dari doanya ayah Pati sendiri. Nah, tugas kita merayu supaya bagaimana caranya bapaknya Pati mau menemui. Namanya Durnowo. Durnowo. Ah, ah. Masa ada orang tua seperti itu? Ya saya pun heran. Karena ayahnya Ceritanya Pati panjang ya. itu intinya tidak menginginkan kelahiran Pati. Itu yang pertama. Yang kedua, Pati itu adalah penyebab matinya ibunya. Kalau bisa ya, Durnowo. Durnowo Durnowo. ini malam ini saya mau ke Terakhir sana. ketemu di mana? dari pagi. Di sana. Depan. Nah ini kita mau cari makhluknya. Nanti kalau itu bantu ngomong lah. Bagaimana seorang kamu menyayangi anaknya kan kayak gitu, Mo. Iya. Saya juga seorang ayah nanti juga mau ngomong kayak gitu loh. Ya saya usahakan sebisa saya. Ya. Saya usahakan. Tapi kalau kamu benar-benar udah enak badannya, Loh, Benar-benar sehat. bukti. oh iya iya. Baiklah. Saya langsung Durnowo. Durnowo. Baik. Ya ikut kita aja. Ikut. Saya belum salaman sama kamu. Mau salaman apa enggak itu? Gugun. Cuprino. Oh, jangan sengir terus. Sudah saya langsung. Oke. Dur. Nowo. Ayah tapi. Tampung ini. Jangan ditampungin nanti malah tambah Loh, itu ngantuk. apa itu? Punya anak tapi nggak di. Iya, tapi dengan cara baik-baik. Cuma bikin enaknya saja. Giliran untuk merawat tidak mau. Ayah macam apa? Saya saja yang seperti ini mencuri akan mendapatkan keturunan. Kan ini, Dan menyayangi ya. ya. Satu lagi pertanyaan buat kamu. Ini kan kamu mata dikasih nih, nggak dikasih nama. Nah, ini saya sebenarnya sudah protes. Bersyukur. Nah, usaha kan boleh. Tapi memang jawabannya tidak ada, ya tidak apa-apa. Oke, Amazon loh, diganti pakai ini tapir. Pakai buntut itu aja, buntut ular harusnya. Nah, tidak. Yang penting saya masih sehat, bisa melihat. Itu pun lebih dari cukup. Sip. Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas. Alhamdulillah. Bangsat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah satu permasalahan sudah Allah. Baik teman-teman. Disangka tak diduga. Semakin kecil. Ayo. Poinnya. Mungkin kesilapannya. Nah itu. Semakin kecil kita meragukan Tuhan. Oh. Nah, itu lihat. Ya. Ngelupain. Semakin kecil kita. Ragu atas pertolongan. Bukan. Iya bener kok. Semakin besar pertolongan itu datang, Wok. Kayak gitu. Semakin kecil uang yang kita sakuin, Semakin semakin banyak kondangan yang datang. datang. Betul. Itu poin utamanya itu. Itu ya teman-teman ya. Bahwasanya keajaiban itu akan datang kepada siapapun bagi mereka yang mau mempercaya itu besar ya. Kuncinya satu, keajaiban pasti akan datang.
buktinya Juprino ya, tiba-tiba entah dari mana, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada makhluk yang baik dan mendonorkan kedua matanya untuk Juprino. Saya doakan siapapun makhluk itu semoga mendapatkan imbalan yang begitu besar dari Gusti Allah. Amin. Al-Fatihah untuk pendonor mata dari Juprino ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Kita tinggal satu langkah lagi untuk menemui ayahanda Patih Darmawulung. Jom. Mas, iya. Oh, Mas Ade, telepon. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha Guru Mas. Bagus Santanu. Bagus Santanu. Waalaikumsalam. Bagaimana Maha Guru? Saya sengaja menemui kalian. Astagfirullah Mas, Wah. Anu pusaka tadi aku lihat. Pusaka. Saya datang kemari sengaja menemui kalian. Saya ingin meminta maaf karena saya sudah mengatakan seperti itu kepada kalian. Bukan tanpa alasan sebenarnya. Saya berkata demikian pada kalian. Tetapi pada waktu itu saya benar-benar dibuat khawatir dengan kondisi Patih Darmawulung. Saya dibuat bingung dengan kondisi Patih Darmawulung. Dan juga pada waktu itu saya meyakini bahwasanya jarum yang saya perintahkan kalian untuk mencari adalah kesembuhan dari Patih Darmawulung. Tetapi setelah saya bertemu Nyai Remis dan saya diberi penjelasan, sekarang saya mengerti. Dan saya datang kemari untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya pada kalian. Saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf sama Guru Santanu. Yang seharusnya saya bertugas mencari jarum Basundara itu dengan cepat, malah justru saya membelokkan tugas saya. Ya, saya sangat mengerti di saat posisi seperti itu. Saya tidak menyalahkan kepada siapapun. Memang harusnya segala sesuatu yang sudah di depan mata harus kita cari secepat mungkin, ya Guru. Dan sekarang, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Nyai Remis, saya malah sependapat dengan Nyai Remis. Kemungkinan besar kesembuhan dari Tuan Patih Darmawulung itu ada pada ayahnya. Amin, Maha Guru. Amin. Untuk sementara mungkin ayah Anda dari Tuan Patih Darmawulung lebih dibutuhkan kehadirannya di hadapan Tuan Patih Darmawulung. Untuk itu, saya meminta kepada kalian, kalau bisa, temui beliau. Walaupun Nyai Remis sudah berusaha untuk merayu supaya ayah Anda dari Patih Darmawulung mau datang, tetapi beliau tolak. Alangkah baiknya kita coba untuk kedua kalinya. Sudah saya niatkan, Maha Guru. Malam ini saya khususkan seluruh waktu saya mau untuk mencari
ayahanda dari Patih Tarmawulung, dengan harapan besar beliau terketuk hatinya untuk menemui anaknya. Dan saya juga berpesan kepada kalian, apabila kalian sudah menemui ayah dari Patih Tarmawulung, tolong rayu dia baik-baik. Insya Allah Makiro. Bila mana dia tetap bersikukuh dengan pendiriannya tidak mau menemui Patih Tarmawulung, tolong jangan ada kekerasan di pertemuan kalian dengan ayahanda Patih Tarmawulung. Insya Allah Makiro. Mungkin hanya itu. Saya datang kemari hanya untuk meminta maaf kepada kalian. Terus terang saja, saya merasa bersalah. Mungkin ketika itu, kalian memang benar-benar sedang dihadapkan masalah di perjalanan. Sehingga kalian menunda untuk mencari caruk itu. Saya meminta maaf. Saya juga meminta maaf, Guru. Baiklah. Saya akan kembali untuk menemani Patih Tarmawulung bersama Nyai Remis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah memang saya meyakini betul tadi malam Maha Guru Santanu mengucapkan demikian itu karena memang keadaan yang sudah tidak memungkinkan. Pikirannya beradu lah ya Mas. Dari mukanya kayak kebirang. Yo. Iya kok. Kayak nu. Agak pincutan gitu lah. Mukanya siapa wirang. Semoga ayah anda Patih Tarmawulung bisa mengerti dan mau yuk. Gitu. Bisa apa gitu Mas? Jimat Bu. Oh iya Mas. Iya kamera nyalakan. Manusia. Mas, siapa ya Mas ini Mas? Di mana kawan kalian, si kakek penista Tuhan kami, Tuhan saya, Bencana Geni? Oh, dari itu siapa? Jurang Anom. Ya, di mana? Yang masuk ke raga anak ini. Di mana? Kau pasti sembunyikan. Memang apa? Aku udah selesai urusannya. Dia udah bertanggung jawab, Bang. Siapa yang bilang urusan ini sudah selesai? Ya bukannya kemarin udah nyuci piring, Udah bersih-bersih, sana udah tanggung jawab kan? Kalau itu memang iya, hukuman untuk si kakek penista itu memang sudah selesai. Tetapi ada satu yang belum diselesaikan. Apa? Si kakek tua itu menyewa dukun bayi dari kerajaan kami, dari tempat Tuhan kami. Katanya mau menyewa 1 hari. Ini sudah lebih dari 3 hari. Dia tidak kembalikan. dukun bayi siapa? Nyai Remis, kamu jangan pura-pura bodoh. Kamu juga Nyerang. Jari-jari panggilkan kakek tua itu. Nah, Nyai Remis suruh ngapain Pak? Nemuin anaknya? Siapa bilang Nyai Remis diminta oleh si kakek tua itu untuk ikut dengan dia? Katanya untuk membantu lahiran. Mungkin belum selesai lahirannya. Janjinya si kakek tua itu hanya meminjam 1 hari, menyewa 1 hari. Ya udah, nanti bayarnya ditambahin lagi. Tidak. Saya tidak butuh harta dari kalian. Cepat kembalikan sekarang. Kalau tidak, Tuhan Bencana Geni, Tuhan saya, akan marah. Kau tahu kalau dia marah akan terjadi apa? Apa? Dia sudah mengatakan kalau si kakek tua itu tidak mengembalikan Nyai Remis, dia akan membuat kiamat di tempat kalian.
Halu banget. Mana? Kau tidak percaya? Dia bisa mendatangkan kiamat hanya di tempatmu saja. Sedangkan di dunia kami tidak. Tuhanku sudah berjanji akan mendatangkan tsunami kepada kalian. Gelombang yang sangat besar. Tsunami dari mana? Saya tahu kalian rumahnya tinggal di dekat-dekat laut. Oh, tsunami Kang Sir Deon. Tsunami Kang Kalau dekat Kalen. laut saya sering mancing, malah Jauh. jauh. Tsunami Kang Kalen ya. Kau berbohong lagi. Jangan berani-berani membohongi saya. Tuhan saya sudah berjanji itu. Janji Tuhan saya adalah kenyataan. Iya nanti kalau sudah selesai pasti pulang nih Remis. Ya udah nanti saya bantuin cari ya. Ya bantuin cari. Saya nggak tahu sih. Kalau guru saya mengatakan sekarang untuk membeledukan gunung. Ya nggak apa-apa coba. Kalian benar tidak takut? Ya enggak. Coba bulukin gunung. Kiamat loh. Bulukin gunung. Coba bisa nggak? Awas saja kalau kalian bohong. Nih, saya terkadang kasihan makhluk lugu sepertimu itu Iya. dibohong. Nih, Justru saya yang merasa kasihan pada kalian. Jangan mau dibodohi. Di zaman sekarang kok tidak ada dari pihak manusia yang mempercayai Tuhan saya. Padahal sangat agung. Seberapa gede nih? Agung sekali. Seberapa? Semegini. Nonton gini kamu sering lihat lagi makan nggak? Makan saya yang menyediakan. Ini untuk persembahan kepada Tuhan. Tuhanku bilang Pak. Dia sangat agung sekali. Tuhan berarti masih memiliki rasa lapar ya? Di samping namanya memang Agung Lencono Geni. Dia memang benar-benar agung. Agung Lencono Geni. Benar. Nama dan kedudukannya benar-benar agung. Nanti ganti namanya lah. Ali Lencono Geni. Cepat. Iya ya nanti bantuin Iya cari. nanti kita bantuin. Ya. Ya. Apa? Berat sama saya. Begini saja. Jangan Kalau memang si kakek penista Tuhan saya itu mau memperpanjang waktu. jaga baik-baik menista apa sih? Iya loh kalau ngomong Jen. Ah, Nista apa itu? teman namanya? kalian si kakek Kayak tua makan. itu. Bukan penista Tuhan. Yang saya tahu dia sudah meludahi Tuhan saya. Itu namanya menista. Dan di dunia kami sang penista itu dihukum seberat-beratnya. Seperti kemarin, kau tahu ya, Itu bening. Itu itu berat. yang terjadi. Sapu-sapu. Itu masih ada rasa kasih sayang dari Tuhan saya. Coba kalau tidak ada. Nggih. Pasti si kakek tua itu disuruh membuat parit selebar-lebarnya. Buat mancing. Cengar-cengir terus. Iya lah. Ya wis. Nah, Wis. bantu cariin ya. Jangan berbohong. Ya, nanti dosa sama Tuhan Lencono Geni. Gitu. Menang saya. Salaman. Awas kalau kalian bohong. Saya akan benar-benar mengatakan kepada Tuhan saya untuk mengiamatkan dunia kalian. Nah, jangan berlebihan. Datang tsunami. Tadi kemarin nyewa sih yo. Iya mas. Iya, nanti dibayar yo. Nanti ngomong sama yang tadi bok tadi masalah. Aku sih keri aku gigu. Jangan kita itu. Yo,